Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga tetap dalam keadaan sehat selalu dan tetap dalam keadaan semangat belajar yang tinggi walaupun kita masih bertemu secara virtual. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai keanekaragaman hayati. Nah, apa sih keanekaragaman hayati itu? Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman pada makhluk hidup yang menunjukkan adanya variasi bentuk, penampilan, ukuran, serta ciri-ciri lainnya. Keanekaragaman hayati disebut juga biodiversitas atau biodiversity yang meliputi keseluruhan berbagai variasi yang terdapat pada tingkat gen, jenis, dan juga ekosistem di suatu daerah. Oke, kali ini yang pertama kita akan membahas mengenai keanekaragaman gen. Nah, keanekaragaman gen ini merupakan keanekaragaman individu dalam satu jenis atau spesies makhluk hidup. Keanekaragaman gen menyebabkan bervariasinya susunan genetik serta berpengaruh pada genotip atau sifat dan fenotip atau penampilan luarnya dari suatu makhluk hidup. Keanekaragaman gen menunjukkan adanya variasi susunan gen pada individu-individu sejenis. Oke, di sini ada contoh yaitu variasi warna bunga mawar dan juga variasi ras manusia. Bisa dilihat sejenis tapi berbeda. Nah, seperti itu. Oke. Keanekaragaman selanjutnya yaitu keanekaragaman jenis. Keanekaragaman jenis menunjukkan seluruh variasi yang terdapat pada makhluk hidup antar jenis. Perbedaan antar spesies organisme dalam satu keluarga lebih mencolok sehingga lebih mudah diamati daripada perbedaan antar individu dengan satu spesies. Seperti yang tadi, spesies gen. Nah, pada spesies gen ini antara variasi bunga mawar yang satu dengan yang lainnya satu spesies namun berbeda. Oke. Nah, ini merupakan contoh dari keanekaragaman jenis, yaitu di sini ada jenis kacang-kacangan. Antara spesies kacang yang satu dan kacang yang lainnya itu berbeda, walaupun mereka satu keluarga. Oke. Selanjutnya yaitu ada keanekaragaman ekosistem yang merupakan keanekaragaman satu komunitas yang terdiri dari hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme di suatu habitat. Keanekaragaman ekosistem ini terjadi karena adanya keanekaragaman gen dan keanekaragaman jenis. Oke, selanjutnya ini merupakan tipe-tipe dari ekosistem. Yang pertama ada ekosistem perairan yang merupakan komponen abiotik sebagian besar yang terdiri di atas air. Makhluk hidup komponen abiotik dalam ekosistem perairan dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu yang pertama ada plankton, terdiri atas fitoplankton dan zooplankton misalnya yaitu ganggang, uniseluler, dan protozoa. Yang kedua ada nekton yang merupakan organisme yang bergerak aktif atau berenang, misalnya ada ikan dan katak. Lalu yang ketiga ada neuston yang merupakan organisme yang mengapung di permukaan air, misalnya ada serangga, lalu ada teratai, eceng gondok, dan juga ganggang. Yang keempat ada bentos yang merupakan organisme yang berada di dasar perairan, misalnya udang, kepiting, cacing, dan juga ganggang. Lalu ada prifiton yang merupakan organisme yang melekat pada organisme lainnya, misalnya ganggang dan siput. Oke. Nah,
Tipe-tipe ekosistem masih kita bahas. Nah, ekosistem perairan ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Nah, pada ekosistem air tawar ini kadar salinitasnya itu rendah, bahkan lebih rendah daripada cairan sel yang makhluk hidup. Lalu dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Dan yang terakhir, penetrasi atau masuknya cahaya matahari. Lalu ciri-ciri dari ekosistem laut. Nah, memiliki kadar garam salinitas yang tinggi, lalu tidak dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Habitat air laut saling berhubungan, lalu memiliki variasi perbedaan suhu di bagian permukaan dengan di kedalaman. Lalu terdapat arus laut yang bergerak, dapat dipengaruhi oleh arah angin, perbedaan denitas atau massa jenis air, suhu, tekanan air, gaya gravitas, dan gaya tektonik batuan bumi. Oke. Selanjutnya masih tentang tipe-tipe ekosistem. Sekarang kita akan membahas mengenai ekosistem darat. Nah, ekosistem darat ialah ekosistem yang lingkungan fisiknya berupa daratan. Ekosistem darat meliputi area yang sangat luas yang disebut bioma. Tipe bioma sangat dipengaruhi oleh iklim, sedangkan iklim dipengaruhi oleh letak geografis garis lintang dan ketinggian tempat di permukaan air laut. Berdasarkan letak geografis dan garis lintangnya, ekosistem darat dibedakan menjadi beberapa bioma. Yang pertama, ada hutan hujan tropis yang terdapat dalam wilayah khatulistiwa, misalnya dalam lembah sungai Amazon, Amerika Serikat. Lalu ada pada Asia Tenggara, misalnya Malaysia, Indonesia, dan juga Thailand. Dan lembah sungai Kongo. Lalu hutan hujan tropik ini mempunyai spesifikasi abiotik, memiliki siraman hujan yang sangat deras antara 200 hingga 450 cm per tahun. Setiap tahun, matahari bercahaya dengan temperatur lingkungan antara 21 hingga 30 derajat Celcius. Oke, di sini ada lagi yang selanjutnya, yaitu bioma gurun yang terdapat di daerah tropika atau sepanjang garis balik yang berbatasan dengan padang rumput. Ciri-ciri bioma gurun adalah gersang dan curah hujan rendah sekitar 25 cm per tahun. Suhu siang hari tingginya bisa mencapai 45 derajat Celcius, sehingga penguapannya juga tinggi. Sedangkan pada malam hari, suhunya sangat rendah, bisa mencapai 0 derajat Celcius. Tumbuhan semusim yang terdapat di gurun berukuran kecil. Di gurun dijumpai pula tumbuhan menahun berdaun seperti duri, contohnya kaktus, atau tak berdaun dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Nah, hewan yang hidup di gurun antara lain yaitu rodentia, ular, kadal, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Oke, selanjutnya yaitu ada bioma padang rumput. Bioma ini terdapat di daerah yang terbentang dari daerah tropik ke subtropik. Ciri-cirinya adalah curah hujan kurang lebih 25 sampai 30 cm per tahun dan hujan turun tidak teratur. Lalu porositas peresapan air tinggi dan drainase atau aliran air cepat. Tumbuhan yang dapat berada di padang rumput ini terdiri atas tumbuhan ternak,
atau herba, dan rumput yang keduanya bergantung pada kelembaban. Hewan yang bisa hidup pada bioma ini antara lain bison, jerapah, singa, anjing liar, serigala, gajah, jerapah, kanguru, serangga, tikus, dan juga ular. Oke, selanjutnya ada bioma hutan gugur yang terdapat di daerah beriklim sedang. Ciri-cirinya adalah curah hujan merata sepanjang tahun. Terdapat di daerah yang mengalami 4 musim, dingin, semi, panas, dan juga gugur. Jenis pohonnya sedikit 10 sampai dengan 20 dan tidak terlalu rapat. Hewannya antara lain seperti rusa, beruang rubah, bajing, burung pelakut, dan juga rokon atau sebangsa luwak. Oke, lalu ada bioma taiga yang terdapat di belahan bumi sebelah utara dan di pegunungan daerah tropik. Ciri-cirinya adalah suhu di musim dingin rendah. Biasanya taiga merupakan hutan yang tersusun atas satu spesies seperti konifer, pinus, dan sejenisnya. Semak dan tumbuhan basah sedikit sekali. Hewannya antara lain yang bisa hidup di bioma taiga yaitu mouse, beruang hitam, ajak, dan burung-burung yang bermigrasi ke selatan pada musim gugur. Yang selanjutnya ada bioma tundra yang terdapat di belahan bumi sebelah utara di dalam lingkaran kutub utara dan terdapat di puncak-puncak gunung tinggi. Pertumbuhan tanaman di daerah ini hanya 60 hari. Contohnya tumbuhan yang dominan adalah Sphagnum sp. lichen, tumbuhan biji semusim, tumbuhan kayu yang pendek, dan rumput. Pada umumnya, tumbuhan mampu beradaptasi dengan keadaan yang dingin. Lalu hewan yang hidup di daerah ini ada yang menetap dan ada yang datang pada musim panas. Semuanya berdarah panas. Hewan yang menetap memiliki rambut dan bulu yang tebal. Contohnya musok, rusa kutub, beruang kutub, dan insekta terutama nyamuk dan lalat hitam. Oke. Selanjutnya yaitu sabana atau savana yang merupakan padang rumput yang diselingi pohon-pohon. Sabana terdapat di daerah tropis dengan curah hujan 10 sampai 150 cm per tahun. Misalnya di Kenya, Afrika, dan Australia Utara. Sabana ini dibedakan menjadi 2 macam, yaitu sabana murni dengan satu jenis pohon dan sabana campuran dengan beberapa jenis pohon. Oke, kita akan membahas selanjutnya yaitu keanekaragaman hayati Indonesia. Nah, Indonesia ini memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang sangat besar. Bahkan keanekaragaman hayati Indonesia ini termasuk 3 besar di dunia bersama dengan Brazil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Besarnya keanekaragaman hayati Indonesia berkaitan erat dengan kondisi iklim dan kondisi fisik wilayah. Suhu dan curah hujan yang besar memungkinkan tumbuhnya beragam jenis tumbuhan. Oke, di sini ada contohnya. Orang utan, lalu edelweiss, kucing merah. Oke. Di sini keanekaragaman hayati Indonesia terletak karena Indonesia ini terletak di daerah iklim tropis, terdapat di antara 23,5 derajat LU dan 23,5 derajat LS. Ciri-ciri daerah tropis antara lain memiliki temperatur udara cukup tinggi, yaitu 26 derajat Celcius, 20 derajat Celcius,
26 derajat Celcius hingga 20 derajat Celcius. Curah hujannya pun tinggi, yaitu sekitar 700 hingga 70.000 mm per tahun. Dan tanahnya subur karena proses pelapukan batuan cukup cepat. Untuk kekayaan hewan, Indonesia memiliki jumlah keragaman yang tinggi dibandingkan negara-negara lain. Hewan mamalia menduduki peringkat pertama di dunia, hampir mencapai 515 jenis. 120 jenis diantaranya endemik, artinya tidak ditemukan di daerah lain. Peringkat kedua diduduki oleh kupu-kupu meliputi 150 jenis. Lalu reptil menduduki peringkat ketiga dunia, lebih dari 600 jenis. Sedangkan burung menduduki peringkat keempat yang mencapai 1.519 jenis dan 420 jenis bersifat endemik. Peringkat kelima diduduki oleh amfibi meliputi hampir 270 jenis. Kepunahan flora dan fauna bukan suatu gejala baru. Beberapa ratus tahun yang lalu, sebagian besar flora dan fauna telah berkurang karena kegiatan manusia. Manusia ini sudah mengikuti perkembangan industri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga banyak aktivitas-aktivitas yang tidak disadari dapat mengancam keanekaragaman hayati ini sendiri. Jika hal ini dibiarkan, maka keanekaragaman hayati akan mengalami kepunahan, baik kualitas dan kuantitasnya. Hal-hal yang dapat menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati. Yang pertama, perusakan dan pemusnahan habitat. Meluapnya jenis hewan peliharaan dan tumbuhan baru pada suatu habitat tanpa penelitian dan pengembangan yang seksama. Lalu penggunaan jenis tumbuhan dan hewan pada suatu habitat secara berlebihan. Lalu ada juga terjadinya pencemaran lingkungan dalam suatu ekosistem. Pencemaran lingkungan ini meliputi pencemaran air, tanah, dan udara, serta banyak lainnya. Lalu terjadinya perubahan iklim global. Ada juga adanya perkembangan industri pertanian dan perhutanan. Adanya eksploitasi berlebihan saat penambangan logam dan pemanfaatan biota laut. Nah, upaya pelestarian keanekaragaman hayati ini usaha pelestarian sumber daya alam hayati merupakan tanggung jawab bersama dan harus dilakukan secara ketat. Karena sudah banyak jenis tumbuhan dan hewan endemik yang telah berada di ambang kepunahan. Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk melestarikan keanekaragaman hayati dibagi menjadi dua, yaitu pelestarian ex situ dan in situ. Oke, nih untuk upaya pelestarian keanekaragaman hayati konservasi in situ, yaitu pelestarian yang dilakukan di habitat aslinya. Contohnya konservasi yaitu suaka marga satwa untuk hewan yang hampir punah, cagar alam dan lain-lain. Lalu ada konservasi ex situ, yaitu konservasi yang dapat dilakukan di habitat aslinya, dibuat seperti habitat aslinya. Contohnya konservasi ini yaitu kebun binatang, taman satwa, dan lain-lain. Oke, sekarang sudah selesai. Jangan lupa nanti kalian membuat rangkuman dari materi yang telah Ibu sampaikan. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.